kasih Bapak Ibu sekalian. Saya bisa perkenalkan, nama saya Eko Widodo, NIM 2003 4010 51081, Prodi Agribisnis. Selanjutnya mungkin teman saya, di samping saya. Baik, perkenalkan nama saya Rokfatul Milah dengan NIM 2003401051002, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian kelas A. Dan perkenalkan nama saya Enggar Ayuni Tias dengan NIM 2003401051003, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember. Dan nama saya Yazid Albastomi, Prodi Agribisnis, NIM 2003401051008, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Islam Jember, dari agribisnis. Ya, di sini akan mencoba memberikan penyuluhan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai tanaman okra dan cara budidaya okra serta pengendaliannya serta cara panennya. Ya. Kebetulan di sini kita menggunakan tanamannya PT Mitra Tani 27, ya, yang berada di Jubung lokasinya, ya, tanaman okra, Bapak-bapak. Ya. Di sini kita akan nanti teman-teman, ya, mahasiswa dari Universitas Islam Jember, ya, agribisnis, mencoba menerangkan mengenai bagaimana okra, bila mana dipanen, terus terdapat penyakit apa yang menyerang dan manfaat-manfaat terhadap buah okra, ya, di sini. Ya, mungkin bisa kita langsung mulai dan nanti ada season, mungkin ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan, ya, nanti bisa gantian kepada teman-teman yang ada di sini. Kebetulan saya juga nggak pakai seragam ini, nggak punya, masalahnya nggak dikasih, ukurannya nggak ada. Ya, kita santai aja karena ini kita masih taraf belajar dari para mahasiswa. Kami juga mohon nanti berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Saya kira itu, ya, dari kami. Terima kasih. Kita mulai dari awal lagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya sehingga kita diberikan kenikmatan berupa kesehatan serta kesempatan sehingga bisa hadir dalam pagi hari ini, siang hari ini di tengah-tengah sawah di pondok yang indah ini dalam rangka penyuluhan dari para mahasiswa agribisnis Universitas Islam Jember. Dalam hal ini mengangkat mengenai komoditi okra, ya. Okra adalah tanaman yang disebut dalam subtropis yang butuh banyak penyinaran, ya. Di situ butuh banyak penyinaran tanamannya, penyinaran sinar matahari, ya, dan kebutuhan air yang tercukupi di situ. Jadi nggak bisa terlalu rimbun, nggak bisa terlalu rapat juga karena butuh sinar yang masuk juga, ya. Nah, tanaman okra sementara ini kita tidak ada di tengah tanaman okra, tapi tanamannya ada di sana. Nah, itu adalah sepanjang luasan itu adalah tanaman okra. Kebetulan ini punyaan mandor, pengawasnya adalah Pak Yusuf yang berada di Jubung, milik PT Mitra Tani 27. Ya. Jadi itu sekilas okra. Ya, ini adalah bentuk tanamannya adalah sayuran, ini seperti ini. Nanti diharapkan ini produk ini bisa jadi unggulannya Jember kesehatan. Sementara ini dijual di Jepang, ya Pak, ya. Ya. Ini di Jepang ini. Nah, ya itu. Mengenai tanaman okra, spesifikasinya adalah berdaun lebar, ya. Tingginya kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi tergolong tanaman semi keras ini juga, tanaman perdu. Ini adalah tanaman okra, umurnya bisa sampai kira-kira berapa tahun ya Pak Yusuf, kira-kira 7 bulan, ya, maksimal 7 bulan, ya. Jadi ada durasi yang cukup cepat di sini untuk memproduksi okra. Mungkin untuk selanjutnya
mengenai okra ini, manfaat-manfaat okra. Ya, apa manfaat okra ini ya terhadap manusia atau para yang sudah mengkonsumsi okra itu ya manfaatnya mungkin akan diterangkan oleh teman saya. Di sini ada Mbak Mila yang melanjutkan mungkin tentang manfaat okra. Ya. Saya kira itu, silakan Mbak Mila. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat okra. 1. Melancarkan sistem pencernaan dan menyembuhkan sembelit. Yang kedua, bersifat menenangkan. Itulah kenapa segala macam rasa pusing, cemas, dan stres akan hilang setelah mengkonsumsi buah okra. Yang ketiga, mengurangi rasa lesu, tidak nyaman, dan letih. Yang keempat, mengatasi ambeien atau wasir. Yang kelima, meringankan sakit kerongkongan atau tenggorokan. Yang keenam, meningkatkan daya ingat dan daya pikir otak. Yang ketujuh, menjaga kesehatan otot dan sistem saraf. Yang kedelapan, menetralkan asam lambung. Yang kesembilan, mampu memulihkan stamina dan tenaga. Itu saja manfaat dari okra sendiri. Terima kasih Mbak Mila, mungkin tadi sudah disampaikan manfaat okra, jadi luar biasa untuk kesehatan kita ya. Okra itu ternyata manfaatnya banyak, jadi memang baik untuk kita konsumsi okranya itu. Ya, mengenai hama dan penyakit ya, hama dan penyakitnya itu apa saja pada tanaman okra itu? Ya. Ya itu pasti di dalam tanaman itu ada tanaman pengganggunya, yaitu hama dan penyakit yang biasanya menyerang khusus di tanaman okra ya. Jadi apa penyakitnya, apa hamanya, apa yang sering terjadi di tanaman okra ini akan dibantu diterangkan oleh teman saya yaitu Mbak Enggar ya. Ini mengenai hama penyakit yang ada pada tanaman okra. Nah, saya kira itu monggo Mbak Enggar disampaikan kayak apa penyakitnya atau yang sering mengganggu di okra. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit dari hama dan penyakit pada tumbuhan okra yang sering kali terjadi pada tanaman okra itu adalah hama warna hijau atau kutu-kutuan. Ya seperti kayak ini, daun ini adalah kena kutu-kutuan bisa jadi atau enggak jamur. Ya, ini karena disebabkan oleh jamur, kalau enggak salah namanya Kena mildew dari dia, mildew. ya, mildew. Ini biasanya pencegahannya itu cukup disemprot dengan fungisida setelah 1 bulan setelah masa persemaian dan 2 minggu sekali tergantung dengan penyakitnya. Jika parah lebih baik kita cabut dan kita hindari dari dari tanaman yang lain. Seperti itu. Untuk pencegahannya cukup mudah, yaitu gunakan benih yang bersertifikat resmi dan penanaman jarak tanamnya itu cukup sehingga daun dapat dikeringkan oleh udara. Ini karena tanaman ini terlalu lembab, jadi begitu cepat. Singkirkan daun-daun yang lebih baik disingkirkan aja daripada mengganggu tanaman yang lain. Bisa jadi karena gulma itu juga kadang bisa ada yang membawa penyakit pada tanaman. Hindari stres tanaman. Kalau tanaman kita terlalu stres bisa juga untuk terserang penyakit seperti ini. Terus pertimbangkan rotasi tanaman. Jika dengan tanaman yang lain itu, jika kayak umpamanya tanaman itu terlalu banyak penyakit, lebih baik jangan dikumpulkan sama tanaman itu supaya tidak terjadi. Biasanya kalau menggunakan fungisida itu dengan fungisida merek
sama konfidor. Kalau misalkan apa tuh? Mildo biasanya pakai baking soda. Baking soda. Dengan cara disemprotkan Semprot. setiap hari atau Bisa 4 hari masuk, setiap 4 hari sekali. 4 hari sekali. Itu biasanya kalau di sini itu nyemprotnya pada pagi hari atau Pagi hari lebih bagus pagi hari. Oh, pagi hari. Walaupun pemupukan sendiri itu dilakukan berapa hari sekali? Untuk pemupukan 20 hari sekali. Jadi kalau semuanya kita kena penyakit ini, lebih baik pemupukannya itu 2 minggu sekali atau enggak 1 minggu sekali, Bisa. supaya Paling tidak tidak 10 hari. ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang hama dan penyakit atau mungkin kurang jelas dari penjelasan saya yang tadi. Cukup. Ya, cukup ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Enggar, tadi sudah mencoba menjelaskan tentang hama dan penyakit dan penanggulangannya, yaitu daun yang tadi ini diserang oleh adanya meldu dan mereng hijau, ya Pak ya. Dan dilakukan sini sudah dilakukan penyemprotan ini kayaknya menggunakan mospilan ya Pak. Iya, Mas Bilan. Mospilan di situ sama konfidor. Itu bahan mengenai merek dagangnya, mospilan sama konfidor untuk mengurangi gejala-gejala penyakit seperti ini ya. Jadi harapannya penyakit kayak gini bisa teratasi nantinya. Untuk tanaman okra itu kira-kira 1 hektar berapa ton Pak RM raw material? 16. 16 ton ya, menghasilkan 16 ton per hektar ya. Wah, luar biasa ini. Itu 1 kali panen. Ya, Bertahap, bertahap. gitu ya. Ada, jadi okra ini juga sistem panennya bertahap Kalau juga panen normal per hari itu 350. ini. 350 kilo Pak ya. 3,5 kintal per hari ya per hektar. Nah, ini kebetulan Pak Yusuf pegang berapa hektar Pak Yusuf? 4,5. 4,5. Cukup luas ya. Jadi 4,5 hektar itu luas. Untuk ngawasi ini cukup luar biasa ini. Itu mengenai hama dan penyakit ya. Untuk selebihnya mungkin cara pemanenan berapa senti, berapa panjangnya yang sudah ditentukan. Biasanya yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh buyer atau pihak pembeli. Itu biasanya ada spesifikasi terhadap barang yang akan dibeli. Itu menentukan speknya. Ada berapa senti ukuran ini, ukuran ini, ukuran ini. Karena kalau terlalu tua juga keras ya Pak Yusuf ya. Iya. Terlalu muda yo kecilian, terlalu lembut, imut. Jadi yang pas sudah ada speknya. Lah mengenai cara pemanen dan ukurannya akan diterangkan, coba disampaikan oleh teman saya. Di sini ada Mas Yasid ya. Mengenai ukuran panen okra ini, monggo Mas Yasid. Silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa panen okra. Jadi tanaman okra ini relatif pertumbuhannya cepat. Per hari bisa berapa senti panjangnya Pak? 1,5. Dan macam-macam pemanenan itu dibagi menjadi 3 ukuran. Yang pertama ukuran S yang memiliki panjang 6 sampai 8 cm. Kemungkinan seperti ini Pak. Ya. Ya, seperti ini. Kenapa kok diambil yang S atau ukuran 6 sampai 8? Karena ini isi proteinnya lebih banyak ya Pak. Dan khasiatnya lebih banyak. Dan yang kedua ini adalah ukuran M. Nah, ukuran M ini seperti ini. Ukuran M ini berkisar antara 8 sampai 10 cm. Dan yang ketiga yang paling besar Ini. ya ini ukuran L yaitu 10 sampai 12 cm. Juga ada yang afkir atau kelewat batas panen. Atas panjang. Nah, jadi seperti ini. Ini tidak digunakan ya Pak. Dikarenakan sudah
Kenapa Pak kok nggak digunakan? Kelewatan panennya. Kelewatan panen. Ya. Jadi tidak digunakan lagi. Jadi harus diperhatikan dengan baik tanaman okra agar tepat panen dan menghasilkan suatu panen yang besar. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Eko. Terima kasih Mas Yasid sudah mencoba menerangkan mengenai cara pemanenan. Di situ ada 3 ukuran, yaitu ukuran S ya, yang panjangnya berkisar antara 6 sampai dengan 8 cm. Kemudian ada ukuran M. Ada ukuran M ya. Di sini itu yang panjangnya 8 sampai 10 cm ya. Setelah M ada ukuran L. Itu panjangnya kurang dipastikan, di situ ditentukan panjangnya antara 10 sampai dengan 12 cm. Jadi di sini memang yang menjadi perhatian pada tanaman okra, budidaya okra adalah ukuran ya Bu ya. Jangan sampai meleset ukurannya ya. Ibu-ibu harus membawa ukur tanda ya. Oh, ukuran S itu segini. Nah, artinya S itu masih antara 6 sampai 8 cm. Ukuran M segini ya, ukuran L segini ya. Jadi ibu-ibu harus paham. Nanti kalau keliru ngambil atau nggak keambil karena okra ini modotnya, mekarnya itu cepat, 1 hari bisa sampai 1,5 dan 2 cm per hari itu. Ya. Jadi jangan sampai luput Pak, Bu ya Pak panennya. Begitu sekarang luput nggak diambil, besok wis modot, nggak bisa diambil, jadinya kayak gini. Nah ini ngeluh Pak Mandor kalau yang banyak kayak gitu ya. Ngeluh Pak Mandor. Ini Bu ya ini. Posang yang namen, Masya Allah ya. Sajian tepak kenimo. Nah itu. Nah, kalau ibu sampai dalam putaran panen itu lorongan itu daun bedengan ini nggak terambil, kasihan Pak Mandor, ini lolos alias dibuang, akhir ini nggak ada nilainya Bu ya. Iya ini sia-sia. Yang dicari adalah ibu. Saya kira ibu udah hafal Bu ya kayak gini ya. Pegang ukuran biasa ibu ya atau hafal cek kau gini cek. Ini S ini gitu ya. Ini M ini medium ini. Iya ini ya. Ini. Tiap hari kan apa? Jangan ambil tok gitu. Ya, sing ukuran SS masuk akhirnya yang kecil itu ya. Itu ya. Saya kira itu Bu ya, mohon diperhatikan nanti ya mengenai panennya ini ya, biar produksinya bisa bagus ya, terus kemudian diambil banyak esnya ya Pak ya. Nah, esnya juga banyak ya. Jangan yang seperti ini, kalau bisa nggak ada seperti ini, sebelum seperti ini sudah dipanen. Ini siapa yang biasanya lolos ini? Sampean Bu? Oh ibu yang lain berarti ya? Oh bukan sampean ya. Ngalah sih kan. Oke, terima kasih. Mungkin itu pemaparan dari kami. Saya mewakili teman-teman dari agribisnis Universitas Islam Jember. Kalau ada kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih banyak sudah diberi kesempatan. Terima kasih kepada Pak Yusuf yang memegang lahan di sini di Jupung. Terima kasih kepada Mitra Tani 27 yang memiliki lahan. Semoga kedepannya lebih solid, lebih sukses lagi, bisa bermanfaat terhadap masyarakat. Dan mudah-mudahan ilmu yang ada dari kami bisa menjadi manfaat juga. Dan kami terima kasih sudah mendapatkan pengalaman dari Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.